Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang turunan berarah dan gradien. Di sini misalkan P sama dengan X, Y, dan misalkan I dan J adalah vektor-vektor satuan. Hati-hati, vektor-vektor satuan pada arah sumbu X dan sumbu Y positif. Nah, berarti di sini harus mengingat kembali apa itu rumus vektor satuan dan apa itu vektor satuan. Jadi vektor satuan itu adalah vektor yang bernilai satu satuan dengan rumusnya vektor itu sendiri per besarnya angka besarnya vektor tersebut. Nah, dari sini maka kedua turunan parsial di P dapat ditulis. Jadi diingat kembali ya, ini pengertian turunan parsial yang subbab kedua kemarin. Jadi jika ada turunan ke X dari titik P, yaitu limit H mendekati 0, F P plus HI, jadi akan ada vektornya ya di sini. Karena di sini X berarti ini pakai I, HI min FP per H. Sedangkan untuk turunan variabel Y pada fungsi P, yaitu limit H mendekati 0, F P plus HJ, di sini J ya karena sini Y, min FP per H. Jika ininya X, Y, Z, berarti nanti mengikuti ada F, Z-nya ya. Untuk mencapai konsep yang kita maksud di atas, yang harus dilakukan adalah menggantikan posisi I dan J dengan sembarang vektor satuan U. Karena di sini kita memunculkan vektor satuan U, gitu ya. Misalkan saya disimbolkan dengan U gitu ya vektor satuannya. Definisinya untuk apa tadi? Turunan berarah yaitu untuk sembarang vektor satuan U, misalkan DU atau diferensial U pada fungsi FP sama dengan limit H mendekati 0 F P plus HU. Jadi ini dijadikan U ya, karena di sini U gitu. Min FP per H. Jadi kita berangkatnya dari pengertian turunan parsial. Jadi gini aplikasinya sebenarnya. Aplikasi dari turunan parsial itu ada turunan berarah. Turunan berarah sendiri kan berarah, berarti kan ada arahnya. Yang ada arahnya itu pasti berarti nanti memunculkan vektor seperti itu. Nah, ini adalah vektor satuan. Jadi ini adalah definisinya. Jadi ada ada vektor satuannya yaitu U di sini. Jadi limit tersebut jika ada maka disebut turunan berarah dari F di P pada arah U. Jadi jika limitnya ini ada, berarti syaratnya harus limitnya ada. Maka disebut turunan berarah dari fungsi F di titik P pada arah U. Jadi arahnya U, berarti U ini adalah vektor. Gitu. Vektor satuan. Selanjutnya, hubungan turunan berarah dengan gradien. Jadi, pasti kalau turunan berhubungan dengan gradien. Misalkan F dapat didiferensialkan di P. Hati-hati P-nya saya tebelin, berarti ini adalah vektor. Jadi kan vektor itu bisa ditulis dengan huruf tebal, bisa ditulis dengan huruf biasa, tetapi ada bar kayak stripnya di atas kayak seperti ini. Gitu. Maka F mempunyai turunan berarah di P pada arah vektor satuan U. Jadi seandainya vektor satuan U-nya adalah U1I plus U2J. Berarti vektor satuan dari ini adalah apa? Jadi misalkan vektor satuannya adalah V, vektor V. Jadi kan vektornya dibagi besar dari vektor tersebut. Nah, dan DUFP sama dengan U kali, hati-hati ini kalinya adalah perkalian titik kali del FP. Ingat bahwa del FP-nya adalah ini ya, berarti kalau P-nya ini X, Y berarti sampai J saja. Sehingga didapat DUF X, Y sama dengan, jadi ini kan perkalian titik. Kalau perkalian titik berarti perkalian elemen-elemennya ya. Jadi U kali do per do X F X, Y ditambah U2 kali do per do Y F X, Y. Jadi U1 sama U2-nya dari vektor satuannya. Tetapi harus dicari dulu vektor satuannya ya. Nanti ketemu dari ini hasilnya adalah andaikan ini U1, sini U2. Dikalikan turunan dari ini ya. Seperti itu. Itu adalah definisi turunan berarah. Nah, contohnya, turunan
Tentukan turunan berarah dari Fe, Y sama dengan E pangkat X sin Y. Dengan P-nya adalah 0, pi per 4 dan vektor A sama dengan I plus akar 3J. Jadi sudah ada fungsinya, ada titiknya, ada vektornya. Disuruh mencari turunan berarah. Pertama, kita mencari delnya. Del Fe, Y. Berarti mencari do per do X dari fungsi ini, I plus do per do Y. Dari fungsi ini juga, J. Berarti ini turunkan ke X. E pangkat X sin Y berarti U kali V. U aksen V otomatis E pangkat X sin Y. V-nya kan 0 ya. Ketemunya ini E pangkat X sin Y. Nah, ini diturunkan ke Y. Ininya turunkan ke Y 0. Berarti turunan dari sin Y cos Y. Berarti V aksen X. Berarti E pangkat X cos Y J. Nah, masukkan ke titiknya 0, pi per 4. Nah, ini berarti X-nya 0, E pangkat 0 sama dengan 1. Sin pi per 4. Pi per 4 itu berarti 9, pi per 4 adalah 45 derajat ya. Ini 1 sin 45 derajat setengah akar 2. Jadi setengah akar 2i. Yang ini masukkan 0, pi per 4. Ini 0, cos-nya cos 45 derajat. Berarti sama ya setengah akar 2. Ketemunya yaitu setengah akar 2i plus setengah akar 2j. Dari vektor ini, dari vektor yang ini ya, dari vektor ini dicari dulu vektor satuannya. Berarti vektor satuan saya misalkan U, vektor U. I plus akar 3J per besarnya ini. Berarti elemennya ini adalah 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ini kan adalah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Makanya ketemunya 1 per 2i ditambah 1 per 2 akar 3J. Nah, dari sini sudah ketemu. Di sini ketemu delnya, di sini ketemu vektor satuan. Sudah ketemu, maka turunan berarahnya adalah perkalian dari vektor satuan dengan perkalian dari del. Makanya ini ya, ini setengah akar 2i ditambah setengah akar 2j dikali setengah i ditambah setengah akar 3j. Ketemu ini dikalikan ini seperempat akar 2, yang ini dikalikan ini seperempat akar 6. Nah, berarti turunan berarahnya adalah seperempat akar 2 plus seperempat akar 6. Selanjutnya, ini merupakan aplikasi dari turunan juga. Laju perubahan maksimum. Untuk sebuah fungsi f yang diketahui pada titik P, vektor ya, yang diketahui adalah hal yang biasa untuk menanyakan ke arah mana fungsi ini berubah paling cepat, yaitu ke arah mana DUFP paling besar. Dari rumus geometri untuk hasil kali titik, kita dapat menuliskan, ingat ya yang ini tadi, turunan berarah dari fungsi P adalah U kali del FP. Nah, perkalian titik ini jika hasil kali titik dua vektor U-nya tadi kan vektor satuan ya, del FP-nya juga vektor kan tadi. Nah, kalau ada ini, masih ingatkah rumus perkalian dua vektor? Ya, berarti kan elemen atau harga mutlak U dikali harga mutlak del FP cos delta. Nah, diingat ya untuk kalkulus vektornya. Nah, ini adalah perkalian titik dua vektor. Nah, karena U-nya tadi kan vektor satuan yang bernilai 1 ya. Vektor satuan adalah vektor yang bernilai 1 satuan. Jadi 1 kan di sini, makanya saya tulis saja 1 kali 1 kan nggak usah ditulis. 1 kali harga mutlak del Fp kali cos theta. Nah, ini berarti kalau untuk mencari laju perubahan maksimum karena U-nya atau vektor satuannya bernilai 1, jadi tinggal ini aja. Di mana theta adalah sudut antara U dan del Fp, sehingga DUFP dapat dimaksimumkan ketika deltanya sama dengan 0 dan diminimumkan ketika deltanya sama dengan pi. Kenapa? Karena kalau cos 0 itu kan 1, makanya dia dimaksimumkan. Cos 0 adalah 1. Kalau cos pi sama dengan 0, jadi dia minimum. Seperti itu. Kesimpulannya,
Sebuah fungsi meningkat paling cepat di P pada arah gradiennya dengan laju positif harga mutlak del Fp dan menurun paling cepat pada arah yang berlawanan dengan laju negatif negatif harga mutlak del Fp. Jadi negatifnya di luar harga mutlak, gitu ya. Ini untuk laju perubahan maksimum. Contohnya, andaikan seekor serangga berada pada paraboloid hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat di titik 1,1,0. Ke arah manakah seharusnya serangga tersebut bergerak untuk melewati lintasan yang paling curam dan bagaimanakah kemiringannya ketika serangga tersebut mulai keluar? Gitu ya, dari sini. Nah, misalkan Fe, Y-nya adalah Y kuadrat min Z kuadrat, berarti otomatis cari dulu delnya. Delnya otomatis ini diturunkan ke X, ketemu min 2XI. Diturunkan ke Y, ketemu 2YJ. Kalau dimasukkan titiknya karena ini X, Y saja ya, jadi nggak, nolnya belum dipakai. Jadi del F pada titik 1,1, masukkan X-nya 1, Y-nya 1, ketemu min 2I plus 2J. Sudah ketemu delnya. Jadi serangga tersebut seharusnya bergerak dari 1,1,0 pada arah min 2i, arahnya ini ya. Kan tadi sudah diketahui kalau laju perubahan itu hanya memakai ini aja, del F. Pada arah min 2i plus 2j, di mana kemiringannya adalah besarnya dari vektor ini, jadi 2 akar 2. Jadi otomatis dia akan berjalan dari titik 1,1,0. Jadi titiknya kan mengikuti karena ini adalah 3 variabel ya. X, Y, Z. 1,1,0 arahnya seperti ini, di mana kemiringannya seperti ini. Gitu. Jadi serangganya harus bergerak seperti itu. Karena selanjutnya adalah kurva ketinggian dan gradien. Jadi balik lagi tentang kurva ketinggian yang kemarin sudah dibahas pada poin yang pertama ya, kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian itu apa kemarin? Kurva ketinggian dari permukaan Z sama dengan Fe, Y adalah proyeksi pada bidang XY dari kurva-kurva perpotongan permukaan tersebut dengan bidang Z sama dengan K yang sejajar dengan bidang XY. Jadi dia adalah proyeksi. Proyeksi itu berarti kan artinya dia kalau proyeksi itu pasti jatuh dan membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku gitu ya. Nilai fungsi di seluruh titik pada kurva ketinggian yang sama adalah konstan. Nah, dari pengertian di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa ini tadi kan turunan berarah du f x0, y0 sama dengan del f x0, y0 kali u sama dengan 0. Kenapa Ibu sama dengan 0? Karena dia adalah proyeksi. Kalau proyeksi kan berarti titiknya, proyeksi itu adalah membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Gitu. Kalau cos 90 derajat berarti berapa? Cos 90 derajat berarti kan 1. Cos 90 derajat adalah 0. Nah, ini berarti adalah ketemu 0 ya. Cos 90 derajat adalah 0. Nah, makanya dari sini, dari pengertiannya ini disimpulkan bahwa perkalian atau turunan berarahnya sama dengan 0. Di mana Fx, x0, y0 adalah titik sembarang dari Fx, y. Jadi, ini x0, y0 itu diambil dari Fx, y. Gitu. Ini adalah ketinggian. Contohnya, untuk paraboloid Z sama dengan X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat, tentukan persamaan kurva ketinggian yang melalui titik P 2,1 dan tentukan vektor gradien dari paraboloid tersebut. Nah, pertama kita mencari kurva ketinggian, persamaan kurva ketinggian. Kan karena tadi Z sama dengan K, maka Z ini dari sini saya sama dengan kan K, kemudian disubstitusikan, P-nya 2,1 didapatkan kalau ini 2,1, 2 pangkat 2, 4, 4 per 4, 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2, berarti K sama dengan 2. Jadi persamaan kurva ketinggian yang melalui titik P adalah X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Sama dengan 2 kan karena ini sama dengan K ya. Jadi ini sama dengan 2. Ekuivalen dengan, jadi ini ya dibagi 2, biar ini 1. Maksudnya biar 1 itu biar menjadi
biar ketahuan ini adalah persamaan apa, seperti itu. Jadi, X kuadrat per 4 dibagi 2 ketemu X kuadrat per 8, Y kuadrat dibagi 2, Y kuadrat per 2 sama dengan 1, karena 2 dibagi 2. Nah, ini adalah persamaan elips. Jadi kalau seandainya suruh mensketsa kan bisa kalau persamaan elips. Nah, vektor gradiennya apa? Otomatis kita cari delnya. Nah, del dari sini. Jadi ini turunkan ke X. Dari sini. Turunkan ke Y. Turunan dari X ini adalah X per 2I. Turunan dari Y ini adalah 2YJ. Nah, kita masukkan titiknya 2,1 ketemunya I plus 2J. Jadi sudah ketemu persamaan kurva ketinggian adalah X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 2 sama dengan 1. Vektor gradiennya adalah I plus 2J. Begini ya sudah untuk turunan berarah dan gradien penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.